Dalam pandangan He Ying, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, Tuan Muda pasti mampu bertarung. Apa yang kamu tahu? Saat pedang Yinlong ditahan oleh lawan sebelumnya, aku merasakan pedang Yinlong bergetar. Pemilik gedung Tianwei berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, tahukah kamu apa artinya ini? Gemetar. Bayangan itu terkesiap. Pedang Yinlong adalah senjata ajaib terbaik yang dianugerahkan oleh keluarga Tuan Muda. Pedang ini sangat kuat dan memiliki kekuatan spiritual. Saat itu, dia mengikuti leluhur keluarga Tuan Muda untuk menaklukkan segala penjuru dan mencapai prestasi besar dalam pertempuran. Pedang ini telah menemani nenek moyang keluarga Tuan Muda dalam pertempuran selama bertahun-tahun, secara alami mengandung spiritualitas khusus dan dapat merasakan aura yang kuat. Orang kuat yang bisa membuat pedang Yinlong bergetar jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Lagi pula, ketika nenek moyang Tuan Muda bertempur di Laut Kosmik, mereka mencapai prestasi besar dan membunuh banyak kekuatan dengan pertumpahan darah. Bagaimana mungkin orang kuat biasa dipandang rendah oleh mereka? Tuan Muda, apakah Anda yakin pedang Yinlong bergetar? Bayangan hitam mau tidak mau bertanya lagi, apakah itu benar, seberapa menakutkan Qin Chen ini? Pedang Yinlong diberikan kepadaku oleh nenek moyangku dan telah dikomunikasikan denganku. Bagaimana aku bisa salah mengartikannya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bayangan hitam itu bergetar. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda di sini, dia akan bertanggung jawab atas kematiannya. Tidak takut. Pemilik gedung Tianwei berpikir sejenak dan berkata, Qin Chen harus menjadi orang tertentu. Karena dia setuju untuk membiarkan kita tampil di depan semua orang, selama saya tidak terus memprovokasi dia, seharusnya tidak ada masalah. Terlebih lagi, saya juga memberinya 6 juta kristal kaisar, yang telah dikumpulkan oleh Menara Tianwei saya selama bertahun-tahun demi uang, dia seharusnya tidak memperlakukannya dengan buruk. Ayo lanjutkan. Itu bagus. He Ying menghela napas lega, ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Muda, bagaimana kalau, ayo mundur. Tidak. Master bangunan Tianwei menggelengkan kepalanya, ini adalah kota Nanyuan. Meskipun menara Tianwei bukan apa-apa, bagaimanapun juga, itu diperjuangkan oleh keluarga saya. Dewan, jika saya ingin mengambil alih keluarga di masa depan, itu akan hampir sia-sia. Penguasa menara Tianwei. Menempatkan dia di sini adalah semacam ujian bagi keluarga Tianwei Tianhe. Seperti Saroye, itu akan mudah bagi keluarga Tianwei, dia untuk langsung pergi, tapi ini juga berarti akan sangat sulit baginya untuk mengambil alih banyak kekuasaan keluarga di masa depan. Tapi Qin Chen, kata He Ying dengan gemetar. Dia benar-benar ketakutan ketika mendengar apa yang dikatakan Tuan Tianwei. Biarkan aku memikirkannya lagi, pikirkanlah, gumam Master bangunan Tianwei, pikirannya mengalir. Di dalam istana Tuan Kota, Mo Yun Xiao segera kembali ke aula utama tempat penguasa kota berada. Tuan Kota, mengapa Anda menghentikan saya berurusan dengan Qin Chen, dan malah meminta saya memberi kompensasi kepada Qin Chen dengan 1 juta kristal kaisar? Bukankah tindakan ini akan sangat mengurangi reputasi keluarga Mo Yun saya di kota Nanyuan? Pada waktu itu pasti akan menimbulkan penghinaan dari semua kekuatan besar. Mo Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, meskipun Qin Chen sangat kuat, selama Anda, Tuan Kota, bersedia mengambil tindakan, ditambah banyak orang kuat laki-laki di bawah keluarga Mo Yun saya, apalagi tahap akhir. Kaisar, bahkan jika beberapa lagi datang, keluarga Mo Yun saya akan musnah. Tumbuh di keluarga Mo Yun Xiao adalah tipe orang yang mengutamakan keluarga,
kepentingan dan kemuliaan dengan sangat serius, dan tidak memiliki hak atas Qin Chen. Ketika istana tuan kota tidak sopan, dia dapat menunjukkan kesopanan dan merekrut dengan hati-hati. Tapi begitu Qin Chen mengancam kehormatan istana tuan kotanya, dia akan rela mati dan harus membunuh pihak lain untuk menjaga reputasi keluarga. Qin Chen memiliki asal-usul yang luar biasa, dan binatang komodo di bawah komandonya tidak seperti yang kita duga sebelumnya. Dia adalah anggota klan Komodo yang diusir dari klan. Aura yang disebabkan oleh terobosan binatang itu dan pikiran spiritual menakutkan yang ditariknya, binatang ini kemungkinan besar adalah keturunan langsung dari klan Komodo, kata penguasa kota dengan dingin. Jadi bagaimana dengan garis keturunan langsung binatang Komodo? Wajah Mo Yun Xiao muram, kita berurusan dengan Qin Chen, bukan Yerosa itu. Mungkinkah klan binatang Komodo akan menyerang kota Nanyuan kita demi orang asing? Klan, bisakah kita melakukannya? Kota Nanyuan kita telah berdiri di sini selama bertahun-tahun dan telah dikenali oleh banyak kekuatan. Tidak peduli apapun, binatang Komodo tidak dapat langsung menyerang kota Nanyuan kita. Orang tua itu memandangnya dengan tenang. Masalah ini diperintahkan oleh leluhur. Leluhur, Mo Yun Xiao terkejut. Keluarga Mo Yun hanya memiliki satu leluhur, yaitu leluhur yang merajalela di laut alam semesta selatan dan melawan invasi dunia bawah. Justru karena eksploitasi militer leluhur itulah keluarga Mo Yun menjadi pemimpin keluarga Mo Yun. Dia mampu menonjol dari kekuatan utama di laut alam semesta selatan di mana terdapat banyak kekuatan, dan memperoleh kualifikasi untuk mengambil alih kota Nanyuan. Menurut banyak rumor, leluhur keluarga Mo Yun tidak mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati, dan keberadaannya tidak diketahui, tetapi Mo Yun Xiao mengetahui bahwa leluhur tersebut masih hidup dan berada di kota Nanyuan, dan telah mengasingkan diri di kota Nanyuan, kota selama beberapa tahun ini. Ketika leluhur berbicara, itu adalah dekrit kekaisaran seluruh keluarga Mo Yun. Mo Yun Xiao tetap diam. Perintah leluhurnya lebih penting dari apapun di keluarga Mo Yun. Tetapi mengapa leluhur memberikan perintah seperti itu? Mo Yun Xiao bingung, dan segera mengertakkan gigi dan berkata, apakah kita akan membiarkan Qin Chen terus menjadi begitu sombong? Mo Yun Xiao, kamu harus mengingat dua hal. Pertama, bagaimana kita bisa memahami urutan leluhur? Kedua, sangat tidak nyaman bagi Qin Chen dan keluarga Mo Yun untuk melakukannya, jadi aku akan membiarkannya pergi. Aku bertanya Anda menantang pemilik bangunan luar hari itu dan membiarkan Tian Wai Tian menghadapi Qin Chen, sehingga kedua belah pihak bisa bertarung satu sama lain. Tapi saya tidak menyangka bahwa pemilik bangunan luar hari itu begitu cerdik sehingga dia bisa mengetahuinya rencanaku dan lebih suka menyerahkan Liu. Dengan jutaan kristal kaisar, aku tidak ingin istana tuan kotaku mendapat manfaatnya. Anak-anak dari keluarga besar yang berasal dari laut semesta itu benar-benar licik. Pria itu menyipitkan matanya. Tuan kota, apakah maksud Anda alasan mengapa pemilik gedung tidak menyerang Qin Chen hari itu adalah karena dia mengetahui rencana kita dan melakukan ini dengan sengaja? Mo Yun Xiao bertanya dengan ragu. Jika tidak, orang tua itu mencibir, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa penguasa Tianwei tidak dapat menjatuhkan Qin Chen, bukan? Orang tua itu mencibir, Tuan Tianwei dan penguasa kotaku sudah menyelidikinya orang ini. Orang ini berasal dari orang teratas di Tianwei. Kekuatan ini memiliki pengaruh besar di seluruh Tianwei Tian. Alasan mengapa dia dikirim ke sini hanya untuk mengumpulkan pengalaman di tingkat akar rumput sehingga dia bisa langsung masuk ke pusat setelah kembali. Dengan kekuatan dan bakatnya, dia ada di seluruh lautan alam semesta.
Bahkan saya tidak berani meremehkan orang ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi lawan Qin Chen? Jika tebakan saya benar, orang ini mungkin sama seperti kita, waspada dari latar belakang klan Komodo di belakangnya. Saya tidak ingin merusak kulit saya. Saya, penguasa kota, dan yang lainnya telah mencoba yang terbaik untuk memicu keluhan di antara mereka, tetapi hari itu, tuan rumah tidak mengambil tindakan, umpannya, dan lebih memilih menyerahkan 6 juta kristal kaisar daripada membunuh Qin Chen. Benar-benar menyinggung klan Komodo. Dapat dilihat bahwa orang ini memiliki ambisi besar dan fokus pada keluarga Moyun kami sangat besar dan tidak boleh diremehkan. Orang tua itu menatap Moyun Xiao dengan tatapan yang dalam. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Moyun Xiao, kamu harus belajar lebih banyak dari master di luar hari itu. Tuan kota tuan, apa yang bisa dipelajari? Tidak ada gunanya fokus mempelajari politik. Moyun Xiao mencibir, jika saya seperti master di luar hari itu. Mendiang kaisar telah membunuh Qin Chen dengan satu pedang, dan masih berpura-pura mengundangnya bergabung, itu sangat konyol. Kamu, lelaki tua itu memandang Moyun Xiao dan menghela nafas, aku baru saja melewati Yi Ze, lupakan saja. Kamu tidak mengerti jika aku mengatakannya sekarang, kamu akan memahaminya secara alami nanti. Ketika banyak kekuatan di seluruh kota Nanyuan sedang mendiskusikan apa yang terjadi dengan masyarakat tengkorak dan tulang. Qin Chen dan Saroye terbang di atas kota Nanyuan, mencari toko yang menjual harta karun. Tiba-tiba, berdengung, kekuatan tak terlihat turun, dan sosok Anggun tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan Saroye bersama seorang lelaki tua. Hah! Qin Chen sedikit mengernyit, berhenti dan melihat kedua orang di depannya. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang sangat dewasa dengan sosok yang anggun. Dia mengenakan jubah merah menyala. Jubah ketat itu sepenuhnya menampilkan sosok montok dan bulat orang lain, seperti buah persik yang matang. Di sebelah wanita itu, ada seorang lelaki tua, dengan punggung bungkuk dan sikapnya penuh hormat. Basis budidaya wanita terkemuka seharusnya berada di alam kaisar tahap akhir, sedangkan pria tua itu berada di alam kaisar puncak jangka menengah. Qin Chen telah merasakannya dengan kesadarannya di dekat markas tengkorak dan tulang sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka untuk berani menghentikannya saat ini. Menarik. Qin Chen tersenyum di sudut mulutnya. Siapa kalian berdua? Mengapa kalian menghalangi jalan kami? Sebelum Qin Chen bisa mengatakan apapun, Saroye maju selangkah dan berteriak dengan dingin. Jangan kaget, kalian berdua. Keluarga Nu adalah penguasa paviliun abadi di kota Nanyuan. Saya melihat penampilan heroik Anda di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang dan sangat mengagumi mereka sehingga saya datang ke sini untuk berteman dengan ini, dua pahlawan. Penguasa paviliun abadi memiliki senyuman di bibirnya dan mata yang menawan. Rusi berkata sambil tersenyum. Orang-orang yang datang tidak lain adalah pemilik paviliun Wangu dan pengelola paviliun Wangu. Paviliun abadi. Setelah mendengar pihak lain mengumumkan status rumahnya, Saroye awalnya merasa bangga, tapi sekarang matanya menyipit. Tuan, paviliun abadi ini adalah salah satu kekuatan teratas di laut semesta. Kekuatannya tersebar di seluruh laut semesta, menghususkan diri dalam semua jenis informasi dan bisnis harta karun. Hampir tidak ada apapun di seluruh laut semesta yang dapat mereka lakukan, tidak menyentuh. Tanpa diduga, Nanyuan ini ada juga cabang mereka di kota. Saroye buru-buru mengirim pesan ke Qin Chen. Oh, menghususkan diri dalam bisnis intelijen dan harta karun. Qin Chen berpikir sejenak, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan klan Komodo Anda? Sulit untuk mengatakannya.
Saroye berpikir sejenak dan berkata, tentang kekuatan tempur, klan Komodo kami secara alami tidak kalah dengan kekuatan besar manapun di Laut Semesta, tetapi dalam hal kecerdasan dan perluasan di Laut Semesta, klan kami mungkin jauh tertinggal. Tentu saja, paviliun abadi ini tidak akan berani menyinggung perasaannya, aku, Komo, dengan mudah. Klan multi binatang masih memiliki reputasi ini, kata Saroye dengan percaya diri. Qin Chen mengangguk, saya mengerti, itu dia.